Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua mata kuliah keamanan komputer. Ya, eh, seperti yang sudah ditonton di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya maksudnya, kalian sudah melihat dasar dari keamanan komputer. Ya, dan seperti yang sudah diketahui, mata kuliah ini dikoordinasi oleh Pak Hadi Santoso ya. Jadi untuk materinya pun dibuat oleh Pak Hadi Santoso. Oke, nah pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai securing operating system ya, ataupun artinya bagaimana cara kita mengamankan sistem operasi yang kita pakai. Ya. Nah sebelumnya ada hak cipta dulu nih, ya, karena materi yang kita bahas itu didapat dari ini, ya, iclass.econsole.org. Nah, kebetulan Pak Hadi itu sudah mengikuti kursus online yang diselenggarakan oleh iClass e-Council ini. Makanya mereka dapat materi yang sangat bagus dan pas dalam mata kuliah ini. Nah, selain dari e-Council yang tadi, beberapa referensi akan kita pakai dari buku kriptografi ini yang pertama di sini, kemudian network security, kemudian The Hacker Playbook, kemudian buku hacking, kemudian buku hacking expose, dan terakhir ada ethical hacking. Ya, itu adalah referensinya. Nah, kemudian kita masuk ke materinya langsung ya. Nah, ini adalah sekilas berita mengenai tren dari keamanan sistem informasi ya, ataupun sistem operasi yang kita pakai. Tapi kita lewatkan saja yang ini. Ini juga beberapa berita hangat ya. Tapi secara waktu ini sudah cukup lama berlalu ya. Ini diekspos di tanggal 12 Mei 2011. Kalau yang ini adalah pada tanggal ataupun pada tahun 2008 ya. Jadi sudah cukup lama juga ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita bisa tetap pakai ini sebagai referensi untuk mata kuliah ini ya. Nah, adapun objektif dari modul yang akan kita pelajari adalah ada beberapa nih. Yang pertama itu adalah sistem security. Ya, keamanan sistem itu sudah jelas. Kemudian yang kedua itu ada threat to system security ataupun ancaman kepada keamanan dari sistemnya. Ya. Kemudian ada how does malware propagate? Bagaimana cara penyebaran dari malware? Jadi seperti yang kita ketahui, malware itu kan segala jenis ya, ataupun segala bentuk serangan dari luar ke komputer ya kita. Ya. Malware juga terdiri dari beberapa macam, seperti virus, worm, dan segala macam serangannya itu. Nah, segala bentuk itu kita bisa sebut sebagai malware, ya, bentuk umumnya. Kemudian kita pelajari guideline for Windows Operating System Security. Bagaimana guideline-nya ataupun kontrolnya untuk OS Windows, keamanan OS Windows ya. Kemudian ada juga two-way firewall protection in Windows. Keamanan firewall di Windows yang kita pakai. Kemudian Window Encrypting File System ataupun EFS. Kemudian how to hide files and folders. Bagaimana cara kita
menyembunyikan file maupun folder yang ada di komputernya kita. Kemudian Windows Security Tools, jadi ada bantuan tool dari pihak ketiga yang berkaitan dengan OS Windows yang kita bisa pakai untuk mengamankan OS Windows-nya kita. Kemudian guideline untuk mengamankan Mac OS. Ya, selain jadi ada Windows, kita juga bisa mengamankan OS Mac yang kita pakai. Tapi ya itu tergantung sama sistem operasi yang kalian pakai ya. Kemudian ada resources on the internet. Jadi ada beberapa bahan yang ada di internet, tersedia di internet untuk kita pakai, kita pelajari untuk mengamankan. Kemudian operating system security checklist. Checklistnya sistem operasinya itu, keamanannya. Oke. Lanjut. Sedikit hangat di sini, tapi tidak apa-apa. Oke. Modul flow ya, sama seperti yang tadi sih. Ini hanya garis besarnya saja. Kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah sistem security, ya, keamanan sistem. Nah, dikatakan di sini every operating system and application is subject to security flaws. Jadi setiap ke sistem operasi itu dan aplikasinya dikirim ke security flaws, ya. Kemudian vendor dari setiap software yang biasanya menggunakan ataupun mengembangkan patch untuk keamanannya itu mengalamatkan ataupun membuat keterangan dari flaws yang ada. Kemudian ini ya, users have to install the patches and configure the software. Oh, sorry. Sebelumnya masuk ke sini dulu. System compromise can be prevented by applying security patches in a timely manner. Jadi sistem yang kita curigai ataupun kita ragu untuk keamanannya itu kita bisa deteksi dengan menggunakan patch yang sudah dikembangkan oleh si software vendor ini ya. Kemudian yang ini, users have to install the patches and configure the software ya. Jadi dari dari pihak software vendornya sudah membuat patch-nya, patch keamanannya, baru sampai ke user. Kemudian user harus menginstal patch keamanan ataupun update keamanan dari vendornya. Itu sudah pasti jelas ya. Oke. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, baru kita masuk ke ini, yang kedua, modul flow-nya. Ikutin modul flow. Threats to system security, ancaman pada sistem security-nya ya, ataupun keamanan sistemnya. Nah, apa saja ancaman yang bisa dikatakan sebagai ancaman untuk sistem security ya, keamanan sistemnya. Yang pertama itu ada yang namanya virus, kemudian worm, kemudian backdoor, kemudian rootkit, dan trojan, dan juga logic bomb. Nah, nanti di slide berikutnya juga ada. Nah, si virus itu adalah a program that replicates by copying itself. Jadi ada satu buah program yang bisa menduplikasi ataupun memperbanyak dirinya dengan cara mengcopy dirinya sendiri to other program. Jadi dari satu program dia menginfeksi ke program A, nanti dia akan memperbanyak dirinya sendiri ke program B. Nah, selain program, mereka juga bisa menginfeksi sistem boot sektor ataupun dokumen.
Jadi cukup dan ataupun sangat berbahaya karena bisa masuk ke boot sektornya ya. Kemudian and alters or damage ataupun mengubah dan atau merusak, menyebabkan kerusakan ya pada komputer, file dan aplikasinya. Jadi itu eh, kehebatan dari si virus ya. Jadi mereka bisa merubah, membuat kerusakan pada komputer file ataupun aplikasinya. Kemudian kita masuk ke worm adalah a self-replicating virus. Jadi bagian dari virus ya. Jadi orang buat virus dulu, jadi baru dikembangkan menjadi worm. Nah, si worm ini adalah bagian dari virus. Bentuk development dan bentuk pengembangan dari si virus. Yakni adalah a self-replicating virus that does not alter files. Jadi dia tidak merubah file, tapi dia reside. Jadi dia memindahkan in computer memory and replicates itself. Jadi dia uh, masuk berpindah ke memori, baru dia akan menduplikasi dirinya sendiri. Jadi ada sedikit perbedaan cara kerja dari virus maupun dari worm-nya ini. Nah, kemudian berikutnya ada backdoor. Backdoor adalah ini, unauthorized means of accessing the system and bypassing the security mechanism. Jadi adalah suatu bentuk akses yang tak resmi, yang tak diizinkan ya, unauthorized, of accessing the system, yang mau akses sistem dan bypass, dan mau melewati the security mechanism. Dia mau melewati mekanisme keamanan untuk bisa masuk ke sistem keamanannya kita. Itu adalah backdoor. Jadi kalau simpelnya sih, bagaimana secara si penyerang buat masuk tanpa melalui protokol keamanan sistem itu. Ya. Jadi dia bisa masuk lewat backdoor-nya dia ini, ya, gitu. Oke, jadi intermezzo sedikit, kita dari pertemuan ini sampai di pertemuan terakhir akan menggunakan materi yang berbahasa Inggris ya. Jadi ya kita sama-sama belajar bahasa Inggris. Kemudian selain mendapatkan materi keamanan komputer, diharapkan juga memahami ya istilah-istilah penulisan, penggunaan penggunaan bahasa Inggris. Ya. Saya juga kan bahasa Inggrisnya masih agak belepotan, ya, tapi tidak apa-apa. Ada aplikasi kamus yang bisa kita gunakan sebagai bantuan. Oke. Kemudian ada rootkit. Ya. Yakni adalah a set of program or utilities that allow someone to maintain root level access to the system. Nah, ya, jadi kalau si rootkit ini sudah mainnya ke root access. Jadi sudah level root ya, sudah level adminnya. Jadi kalau di server sudah masuk ke root, nah itu sudah berbahaya sekali. Ya. That allow someone to installation root level access. Ya. Jadi suatu bentuk akses yang membolehkan seseorang untuk menginstal aplikasi ataupun apapun itu di level akses root. Ya. Kemudian Trojan itu adalah a program that seems to be legitimate but acts maliciously when executed. Nah, jadi suatu aplikasi yang terlihat itu adalah aplikasi yang resmi, aplikasi yang biasa saja. Tapi ketika kita eksekusi, kita jalankan, itu dia berubah menjadi fungsinya menjadi malicious ataupun berbahaya. Ya. Kemudian kalau ini ya, balik lagi ke Trojan. Trojan itu istilah kerennya adalah Trojan horse ya. Jadi cara kerjanya pasti ada kliennya, ada penggunanya, si servernya ya. Jadi ada selalu ada dua sisi. Yang satu dipasang di pengguna dan yang satu dipasang di komputernya si penyerang. Gitu. Trojan horse. Kemudian masuk ke logic bomb. Ini adalah a program that release a virus or a worm.
Ya, jadi suatu aplikasi yang ketika kita eksekusi, logikanya jalan, nanti dia akan otomatis menjalankan virus maupun worm. Ya, eh, seperti apa ya kerjanya? Hmm, kapal induk begitu ya. Cara kerjanya seperti kapal induk. Jadi kalau kita eksekusi, nanti dia akan melepaskan satu persatu helikopter maupun pesawat tempur dari kapal induknya. Nah, pesawat maupun helikopternya itu dianggap sebagai virus ataupun worm. Jadi satu buah pangkalan begitu ya, logic bomb. Oke, kemudian ada spyware. Nah, spyware spyware itu includes Trojan and other malicious software that steals personal information from the system without the user's knowledge. Jadi segala bentuk software ya yang tujuannya untuk mencuri informasi pengguna dari sistem tanpa menggunakan ini pengetahuan dari si pengguna, si user, ataupun tanpa sepengetahuan ini ya si pengguna. Jadi dia cara kerjanya ya diam-diam begitu. Kita tidak sadar, tiba-tiba si spyware itu sudah bekerja di komputernya kita. Nah, contohnya adalah ini, keylogger. Keylogger is a hardware device or small software program. Jadi dia bisa berbentuk hardware ataupun software ya, yang bisa memonitor dan merekam setiap keystroke dari si pengguna ya, yang kita ketikkan di keyboardnya kita. Jadi uh, kalau keylogger yang hardware itu pasti udah ada keyboardnya, ya benar-benar keyboard ya, terus dicolok di komputer, terus ditinggalin deh. Nah nanti si pengguna itu kan lihat, oh itu ada keyboardnya ya, dia ketik aja gitu. Tapi dia nggak tahu kalau di keyboardnya itu sudah ada embedded sistemnya sendiri. Jadi dia bisa merekam apa yang si user ketikkan di sistemnya keyboard itu. Begitu kalau di hardware yang sudah ada keyloggernya. Dan kalau software keylogger, nanti dia install dulu itu software di suatu komputer. Nah, si user akan mengetikkan username, passwordnya seperti biasa di keyboard PC itu ya. Tapi dia tidak sadar bahwa di PC itu sudah ada keyloggernya dia. Jadi segala jenis informasi yang dia ketikkan pakai keyboard itu akan terekam di ini ya, di aplikasinya itu, di keyloggernya. Itu cara kerja si keylogger. Kemudian ada password cracking. Ya, ya kalau password cracking ya namanya crack itu kan ya pasti memecahkan password ya. Jadi process of identifying atau recovering an unknown or forgotten password. Jadi ini bisa dipakai untuk tujuan negatif ataupun tujuan positif. Kalau tujuan negatif ya untuk mengetahui password orang ya. Kalau tujuannya positif adalah kita untuk membantu eh, orang yang lupa password gitu ya. Ya cara kerjanya begitu. Nah, password cracking cara kerjanya seperti ini. Ada 5 tahapan ya. Is the process of identifying sama seperti yang tadi ya. Yang pertama adalah tahapan guessing ataupun menebak-nebak. Dengan cara mencoba different password, password yang berbeda sampai ketemu. Ya. Tapi ini kan tidak gampang ya. Ini cara yang pertama bisa kita pakai. Kemudian guessing ini ada kaitannya dengan si dictionary attack-nya. Jadi dari tahapan menebak nanti dia bisa pakai ini ya predefined list of words. Jadi sudah ada beberapa kata yang dirangkum seperti dictionary begitu, seperti kamus.
Nah, dari situ bisa dicoba satu persatu untuk mencoba menebak password. Nah, kemudian kalau ini juga nggak bisa, dictionary attack nomor 3 itu ada kaitannya lagi ke nomor 5 ataupun social engineering. Nah, social engineering ini di zaman yang sekarang cukup ini ya, cukup cukup ampuh juga gitu. Jadi bagaimana cara kita memanipulasi ataupun menipu orang ini ya, to reveal their password or other information that can be used to guess the password. Bagaimana cara kita apa ya, memancing orang untuk supaya mereka menyebutkan. Kalau tidak menyebutkan password ya minimal ini ya, ada petunjuk ke arah passwordnya itu. Nah, social engineering yang kayak gitu. Kemudian cara selanjutnya adalah brute force. Nah, kalau brute force itu sudah pakai software, jadi memang ada suatu software yang khusus untuk memecah ataupun menebak password yang ada. Ya, jadi kalau cara kerjanya sih kalau ini ya, password kita misalnya dia udah tahu tuh berapa karakter ya, misalnya 8 karakter. Terus ada berapa kemungkinan kalau misalnya si password itu mensyaratkan ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada spesial karakter. Nah, itu akan lebih lama lagi, bisa sampai bertahun-tahun. Tapi semakin cepat prosesor, semakin cepat GPU, maka akan semakin cepat juga proses dari brute force-nya dia. Nah, ini berbanding lurus ya sama kemajuan teknologi. Nah, si brute force itu ada kaitannya dengan shoulder surfing, yakni adalah watching someone type the password. Caranya paling mudah ya ini, kita ngintip aja si pengguna mengetik passwordnya dia, ya gitu. Makanya kalau di ATM itu disarankan ketika kita mengetikkan PIN itu harus ditutup dengan entah itu tangan sebelahnya ataupun entah itu buku begitu supaya orang lain ataupun kamera tidak bisa melihat ya. Nah, kemudian konsepnya juga kayak gini, password crackingnya. Ada yang namanya sniffing, uh, konsep sniffing ya begitu. Nah, di sini adalah si korban, victim, dia akan connect ke satu server. Nah, yang garis biru ini adalah koneksi aslinya ya. Nah, maaf, si penyerang berdirinya di sini nih. Nah, di tengah-tengah sini, nah dia akan uh, melakukan serangan. Entah itu konsepnya seperti apa. Kemudian attacker gets the password of the victim. Nah, dari sini kalau dia pakai metode sniff itu ya dia bisa bisa tahu ya gitu ya. Ada software yang namanya Wireshark. Nah, itu dia bisa melihat ataupun merekam, mengetahui segala informasi yang terkirim dari si victim maupun ke server ataupun dari si server ke victim. Tapi syaratnya sih harus ini ya, satu jaringan yang sama. Nah, kemudian masuk ke selanjutnya itu how does malware propagate. Nah, bagaimana sih cara si malware itu untuk menyebarkan dirinya? Nomor banyak ya. Yakni yang pertama adalah through email attachment, melalui lampiran email. Emails containing attachment may include malware. Ya, segala bentuk lampiran dari si email di email itu pasti memiliki ancaman dan risiko memiliki malware ya, mengandung malware. Nah, clicking the attachment install a malicious program on the computer. Nah, kalau kita tidak tahu, kita percaya saja dari email email sembarang begitu ya. Nah, kita download lampirannya, terus kita akses, kita jalankan, kita klik 2 kali. Nah, itu bisa saja si malware akan ikut terinstall di komputernya kita. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya kalau dapat email dari uh,
sumber yang tak terpercaya, yaitu langsung dihapus saja ataupun dicuekin aja. Jangan sekali-kali klik link yang ada di email itu ataupun klik unduh lampirannya. Kemudian dia bisa juga melalui memory stick ataupun USB. Ya. Caranya, a virus create an autorun. Nah, jadi dia otomatis membuat file autorun.inf yang bisa ataupun yang mampu untuk hidden ya, sembunyi dan memiliki kategori kriteria read only ya. Nah, jadi dia tidak kelihatan, tapi dia juga memiliki kategori read only file, jadi tidak bisa dirubah gitu. Kemudian, when the user opens the pen drive files, the autorun is executed and copies the virus file into the system. Nah, sama seperti lampiran email, pasti ada pemicunya juga. Nah, kalau di USB, kita pemicunya adalah kita akses ataupun kita jalankan nih ini ya autorannya ini. Nah, kalaupun dia tidak perlu kita klik 2 kali, secara otomatis kalau di pengaturannya laptopnya kita masih on, dia bisa langsung jalan. Nah, makanya fungsi autoran pada saat pencolokan USB itu harus dimatikan selalu. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah melalui infected website. Jadi website-website yang memang berbahaya ataupun yang terkena serangan begitu. Nah, visiting compromised site may result in installation of malicious software. Itu kalau kita membuka, melihat situs-situs yang aneh-aneh, yang mencurigakan, itu berisiko membuat komputer kita kena juga. Kena juga ya malicious software-nya, serangan maliciousnya. Nah, designed to steal personal information on user computer. Nah, ya ini ya malware ya, desain untuk mencuri personal information ya, semua malware kayak gitu. Nah, dari ketiga cara ini bisa kita tarik kesimpulan, pasti selalu ada pemicunya. Nah, kalau yang email itu kita klik linknya ataupun lampirannya. Kalau dari USB kita klik file autorannya ataupun dia fitur autorannya jalan di PC-nya kita. Terus ini yang aneh-aneh kita juga buka tuh di website. Nah, jadi bagaimana cara amannya? Ya, nggak usah buka situs yang aneh-aneh. Matikan fitur autoran dan juga selalu cek email itu resmi atau tidak ya. Begitu. Nah, ini adalah bentuk serangan malware-nya ya, tampilannya ya, penampakannya nih. Nah, kalau email itu seperti ini. Good day, bla 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 bla. If you wish to keep the e-card longer, you may save in on your computer or take a print ya. To view your card, open zip attach file. Nah, pasti ada kata-kata yang menyuruh kita untuk membuka, mendownload lampiran yang dikirimkan dia ya. Nah, ini berbahaya nih. Terus kita bisa lihat nih sumbernya, from-nya. 123greetings.com. Nah, itu situs apaan? Nah, jadi kita bisa lihat ya, oh ini situs yang tidak kita kenal. Kita cuekin aja, nggak usah dibuka. Ataupun langsung hapus saja. Kalau emailnya sudah terbuka ya, nggak apa-apa. Tapi asal jangan kita klik link yang nampil di sini, ataupun klik lampirannya. Itu nggak boleh. Kemudian kalau di desktop, ini ya, USB, autorannya kayak gini nih. Ada aplikasi setup exe biasa, kemudian ada file autoran.inf-nya ini. Nah, kalau sudah ada 2 file yang kayak gini, kita sudah wajib waspada.
Jangan sampai kita keklik ini, kedua file ini. Kemudian yang ketiga, kita buka situs yang aneh-aneh. Nah, si browser itu sudah ada mekanisme pertahanan dirinya, dan dia bisa scan, dia bisa tahu website itu mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, kalau dia tahu, dia akan munculkan reported ini. Ada warningnya begitu ya. Apakah tetap mau buka atau di blok saja gitu. Jadi kalau amannya ya sih langsung tutup aja kalau ketemu yang kayak gini. Kemudian bisa juga melalui True Fact Codec. Ya. If the user is prompt to download and install a decoder to watch the video, the codec may be a malicious program that will be downloaded onto the system. Nah, jadi codec itu biasanya ya sering kita ketemui kalau mau jalankan video ya pakai player ya. Nah, misalkan playernya punya kita yang terinstall itu jadul. Nah, untuk bisa memainkan, menjalankan video itu kita mesti update lagi. Bukan ini ya, bukan update aplikasinya, tapi ada suatu add-on ataupun fitur baru yang mesti kita download. Nah itu namanya codec. Nah, codec itu juga bisa berisi malware. Nah, jadi hati-hati juga kalau mau mendownload codec. Pastikan kalau kita mau download itu memang benar-benar kita yang mau download gitu. Jangan tiba-tiba nanti tren muncul kayak gini diminta untuk download codec. Padahal kita tidak sedang nonton TV, kita tidak sedang nonton video ataupun tidak sedang setting-setting playernya. Kemudian bisa juga through shared folder. Nah, folder-folder yang ada di jaringan kita itu juga bisa kena serangan malware ya. Makanya kalau kita tidak sedang butuh untuk sharing jaringan, itu fitur itu sebaiknya dimatikan saja. Itu sangat beresiko ya, share folder itu. Kemudian true fake antivirus. Nah, ada antivirus yang palsu. Jadi kalau kita ketipu, kita udah install tuh fake antivirus. Nah, mereka ini ya cara kerjanya. Ensure virus that are not present on the system. Nah, mereka akan mengada-ngada untuk menampilkan, oh, ada virus di PC-nya kita. Maaf. Padahal sebenarnya tidak ada. Nah, jadi dia akan mengada-ngada, oh, di PC yang Anda pakai ini ada virus tertentu. Nah, itu akan membuat kita takut ya. Nah, terus yang namanya antivirus pasti ada tindak lanjutnya. Setelah diketahui, disarankan untuk download apa lagi begitu. Clicking the register or scan button download malware onto the system. Nah, ketika kita klik register, kita mau hapus tuh virus palsu, terus ataupun kita mau scan, nah itu akan secara otomatis mendownload malware ke sistemnya kita. Jadi senantiasa pastikan pakai antivirus yang resmi, yang asli. Nah, yang paling sering adalah true downloads. Downloading software, music, photos, and videos from untrusted website bisa juga menyebabkan terdownload ini ya, malware-nya dia. Bisa juga virus, worm, ataupun trojan. Jadi kalau kita sering download lagu, sering download video dari internet, itu beresiko juga terkena ataupun sekalian download malware-nya di situ. Ya. Jadi ketika kita sudah download, kita mau play si lagu contohnya, si malware-nya akan otomatis terinstall di situ. A large number of malicious applications are available over the internet with a description that may trick user into downloading them. Ya, jadi ada banyak sekali
Dia bisa menyerupai software, bisa menyerupai musik, fotos, maupun videos. Ya, makanya ini ya cara amannya ya pakai yang asli gitu, jangan yang bajakan. Mm-mm. Kemudian ini ya, melalui peer-to-peer file sharing yang bisa membolehkan kita untuk sharing musik, audio, image, sama dokumen dan software antara dua komputer maupun melalui internet. Itu juga bisa ya. Shared file may contain security risks such as virus, spyware, and other malicious software. Nah, ini masih kaitannya sama share jaringan. Kemudian si attacker can share malware disguised as a useful application. Dia bisa menipu kita dengan menampilkan bahwa itu bukan malware, tapi software yang bagus gitu. Jadi ikonnya udah software yang bagus. Namanya juga udah software yang bagus. P2P network can be used to illegally distribute ya the copyright material that may attract civil and or criminal penalties. Peer-to-peer jaringan peer-to-peer dapat dipakai untuk distribusi ilegal ya. Nah, the copyright material ini ya hak cipta yang bisa menarik minat masyarakat ataupun kriminal. Nah, jadi kalau yang slide ini itu pasti intinya adalah mengenai peer-to-peer jaringan, share peer-to-peer jaringan. Hati-hati ya. Kemudian modul yang selanjutnya adalah guideline for Windows OS security. Nah, jadi kalau kalian yang mau pakai OS-nya Windows bisa coba ini, slide ini sampai yang berikutnya uh, untuk mengamankan ya OS-nya kalian dari serangan. Nah, walaupun materi ini adalah fokusnya di Windows 7, tapi itu sama saja bisa kita pakai di Windows 10. Cuma tampilan saja yang berbeda. Ya. Nah, ini adalah guideline ataupun panduan yang bisa kita pakai untuk mengamankan OS Windows. Ada banyak. Kita masuk satu persatu di sini. Lock the system when not in use. Ya. Nah ini ya yang paling simple gitu. Sebentar ya, saya akan atur untuk share all, bukan hanya di PDF ini aja. Nah, kita lanjut. Nah, kalau lock the system itu ya gampangnya kayak gini. Tinggal tekan tombol Windows sama huruf L di keyboard. Nah, nanti si OS akan nge-lock. Jadi kalau kalian sudah set password, nanti dia akan minta password seperti ini. Tinggal diketikkan passwordnya kalian seperti apa. Kemudian, selain yang kayak tadi, itu juga bisa melalui ini ya, screensaver. Jadi screensaver selain untuk mengamankan ataupun mempercantik tampilan, dia juga bisa ini ya, ketika on resume itu passwordnya dihidupin langsung. Kemudian lanjut, create a strong user password. Nah, ini bentar ya. To create a password, go to start, bla bla bla, control panel, user account, kemudian manage another account. Nah, kalian udah bisa coba sendiri ataupun pasti sudah bisa kayak gini. Kemudian klik username for whom the password has to be changed and choose a create a password. Nah, inti dari untuk membuat strong password itu adalah kombinasi dari huruf yang kecil, huruf yang besar, angka, dan juga spesial karakter. Contohnya tanda seru, tanda tanya, petik, pagar, yang kayak gitu.
Dan juga jangan hanya satu kategori begitu. Huruf kecil semua, huruf besar semua, itu jangan kayak gitu. Jadi mesti dikombinasikan. Minimal dua, huruf kecil angka ataupun huruf kecil huruf besar gitu. Kemudian, change Windows user password di Windows 7. Nah, ini caranya bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya adalah disable the guest account di Windows 7. Nah, caranya sama kalau di Windows 10, cuman nanti tampilannya akan berbeda. Nah, kita akan coba ini ya, disable the guest account-nya. Klik start, kemudian right click computer. Ini aja ya. Kemudian right click computer, atau kalau susah ketemunya di sini, buka aja Windows Explorer. Nah, di My Computer sini klik kanan, terus apa tuh? Klik Manage. Nah, nanti akan muncul jendela baru Manage, Computer Management. Nah, di Computer Management, go to Local User and Group. Ya. Local User, nah ini. Local User and Group. Kemudian kita masuk ke User. Terus verify that the guest account is disabled by looking the ini ya, ikonnya kayak gini. Nah, ini ya guestnya, ikonnya kayak gini. If the account is not disabled, kalau akun yang nggak kayak gini, tinggal di double klik aja. Terus open its properties window. Ini ya propertiesnya. In the guest accounts properties, select the checkbox next to account is disabled. Nah ini. Tinggal dicentang ini aja untuk mendisable fungsi guestnya ini. Terus tinggal di OK-in. Terus di close aja. Oke, begitu untuk yang disable the guest account. Selanjutnya, logout unwanted guest in Windows 7. Nah, ini juga caranya sama. Masuk ke control panel. Tinggal diketikkan control panel. Buka control panel. Kemudian masuk ke administrative tools. Administrative tools. Atau diketikkan saja sini administrative. Administrative tools. Kemudian double klik di local security. Local security policy. Kita klik 2 kali. Ini di sini juga. Kemudian double klik account logout trial show. Account logout mana ya? Account policies, account logout policies. Security setting, kita ulangi sebentar. Mungkin ada yang salah. Local security policy, ini dia. Masuk ke account policies. Nah, ini. Double klik account logout policy. Kemudian double klik account logout threshold. At the account logout threshold properties window, enter the number of invalid login. Nah, kita tinggal atur di sini ya. Seberapa banyak yang mau kita atur untuk guestnya kita. Misalnya kita kasih 3. Gitu. Account will log out after 3 invalid logout attempt. Jadi kalau orang yang tidak kita kenal ataupun siapapun itu mau coba masuk ke PC-nya kita yang sedang terkunci, setelah 3 kali attempt, nanti dia akan terblok sendiri atau tidak bisa dicoba lagi begitu. Terus tinggal di apply aja.
Oke, demikian untuk yang logout unwanted guest. Kemudian kita lanjut. Rename the administrator account in Windows 7. Ini enggak terlalu berpengaruh, tapi kalian bisa coba sendiri. Skip aja ini. Kemudian disable startup menu in Windows 7. Nah, ini cukup penting ya. Ini, kita ikuti caranya ini. Startup, right click on the taskbar. Nah, jadi taskbar ini ya, tinggal diklik aja. Kemudian pilih properties. Nggak ada di sini, mungkin berbeda sama yang Windows 7 ya. Kemudian intinya adalah start menu ya. Jadi kita bisa lihat di control panel, klik aja atau pencarian start menu. Start menu ataupun ganti ke taskbar. Taskbar setting. Nah, dia maunya adalah start menu ya. Start menu. Kita coba cari ini start menu. Start setting. Nah, untuk yang ini kayaknya sih berbeda sama yang di Windows 7 ya. Jadi yang ini tidak bisa kita coba. Kita next aja, kita skip. Windows Update. Nah, ini juga penting ya. Kenapa? Karena kalau kita schedule kan, kita jadwalkan, itu kita bisa pantau kapan-kapan saja, apa-apa saja yang diupdate sama si OS gitu. Nah, untuk mengatur itu kita bisa masuk ke control panel. Nah, masuk ke control panel, kemudian system and security ini, kemudian masuk ke how Windows can ini ya, ini Windows Update. Kita masuk ke Windows Update. Mana Windows Update? Cari aja update. Oh, nggak ada. Coba di sini Windows Update. Oke. Kita kembali ke control panel. Mencoba pelan-pelan di sini. Kalau nggak ada di sini, coba di Windows 7-nya, Windows 10-nya. Update. Check for update. Windows Update setting-nya di sini. Nah, intinya di sini adalah kita untuk atur kapan kita mau update. Nah, di sini nah ini ya, change active cover. Terus automatically ataupun tidak, ataupun kita mau ganti jamnya. Itu. Tinggal di set di situ ya. Jadi kalau yang di PC-nya saya itu masih ini ya, masih atau ini manual ya maksudnya. Jadi belum otomatis untuk update-nya.
Nah, kalau kita mau update, kita mesti memperhatikan hal-hal berikut ini. Choose to be notified by the vendor about vulnerability announcement. Kita mesti pilih tuh pilihan untuk dikasih notif update mengenai vendornya. Kemudian always patch the OS and application to the latest patch level. Jadi kita harus selalu update, kita harus selalu install patch keamanannya ke patch yang paling baru ya, the latest. Kemudian kita mesti ensure that you are downloading patches only from authentic sources, preferability the vendor side. Kita harus pastikan bahwa kita download patch-nya itu ya dari tempat yang resmi, sumber yang resmi ya, yakni adalah alamat situs si vendor itu juga. Kemudian use patch management tool for easier updating. There are several free tool. Yang disarankan ini kalau kita sulit, kita susah, kita tinggal pakai tool manajemen patch ya dari pihak ketiga yang disarankan. Kemudian do not send patches through email. Jangan kita mengirim patch yang kita sudah download dari email ke siapapun itu, karena itu tidak boleh ya. Do not open executable files from sources of questionable integrity ya. Jangan membuka file exe dari source yang sumbernya tanda tanya gitu, sumbernya diragukan gitu. Ya, itu adalah hal-hal yang mesti kita perhatikan kalau kita mau update. Oke, next. Apply software security patches. Cara-caranya ada seperti ini tahapannya. Software updates are used to keep the OS and other software up to date. Itu fungsinya. Ya. Fungsinya untuk supaya si OS ataupun si software-software yang lain itu tetap up to date. Updates must be installed from the vendor's website. Itu sudah pasti ya, kita mesti download dari websitenya vendor. Kemudian updates can be installed automatically or manually. Ya, jadi kita mau install update patch-nya itu mau secara otomatis ataupun manual, kita bisa tentukan sendiri. Kemudian automatic updates can be installed on a scheduled basis. Nah, itu sudah pasti ya karena dia otomatis. Kemudian di update process can be hidden and restored. Ya, ini pilihan ya. Kalau kita sudah mau update, progress dari update-nya itu kita bisa tampilkan ataupun kita bisa hide, kita sembunyikan. Oke, kita lanjut. Configuring Windows Firewall. Nah, Windows Firewall itu penting. Caranya, itu kita coba dari sisi Windows 7, kita masuk ke control panel. Control panel. Kemudian kita ketikkan firewall. Maaf. Nah, ini Windows Defender Firewall. Nah, kalau di Windows 10 itu namanya sudah berubah menjadi Windows Defender Firewall. Kita klik aja. Nah, ini ya. Sorry, ini kita back. Kita klik lagi. Klik yang ini, Windows Defender Firewall. Kemudian in the left pane, klik turn Windows Firewall on or off. Ini, turn Windows Defender Firewall on or off. Klik aja. Nah, pastikan yang aktif itu yang ini ya, radio button yang hijau. Kedua-duanya. Kalau sudah, oke. Itulah cara untuk mengaktifkan Windows Firewall. Kemudian lanjut, adding new programs in Windows Firewall in Windows 7. Nah, ini sih apa ya? Dari sisi software yang baru, kita mau kontrol aksesnya. Mana yang mau dibolehin, mana yang tidak diperbolehkan untuk akses. Yang membatasi adalah si firewall. Kemudian kita coba masuk lagi ke control panel. Control panel. Kemudian kita masuk ke firewall. Windows Defender Firewall.
allow a program. Nah, kita klik yang ini, allow an app or feature through Windows Defender Firewall. Kemudian klik change setting. Kita klik ini. Nah, itu baru bisa dimodif ya, dicek, di unlist gitu, mana yang mau di allow, mana yang tidak untuk di allow. Jadi kalau kita sudah install sesuatu software yang baru, nanti dia akan muncul di sini. Nah, kita tinggal bisa ini ya, kontrolnya itu kita bisa akses di sini. Oke, begitu caranya. Oke, lanjut. Adding, oh ini dia caranya ya. Detail dari yang itu. Oke, kita coba saja. Control panel. Firewall. Terus allow, change setting, klik allow another app. Nah, nanti baru di add. Ataupun kalau di sini tidak ada, kita browse dulu nih. Nah, kita browse. Navigate to the location. Nah, jadi kita tinggal ini ya. Kita tinggal cari ataupun masuk ke app Excel-nya dia. Misalnya Epson. Nah, Epson ini kita mau blok. Kemudian ini sebentar. Kita open. Nah, terus kita add. Nah, di sini sudah ada Epson scan. Kita pastikan ini tercentang ya, supaya bisa dikontrol sama si firewall. Kalau sudah begitu, tinggal di OK aja. Begitu. Oke, selanjutnya removing disabling program rules from the Windows Firewall. Ini nggak begitu penting, kita skip aja. Kemudian kita masuk ke creating a new Windows Firewall rule. Ini ada kaitannya dengan slide yang sebelumnya. Yang ini adalah membuang ataupun menonaktifkan rule dari program Windows Firewall. Kalau yang ini adalah untuk membuat rule yang baru. Gitu. Kita skip aja. Nah, ini two-way firewall protection in Windows. Nah, itu penting. Ini kita coba dari sisi Windows 7-nya. Masuk ke start button, type wf.emsc. wf.msc. wf.msc. Kemudian klik di Windows Firewall with Advanced Security Icon. Sebentar, Windows Firewall. Ini. Bentar, kita kirim dulu. Ini. A dialog box with several tabs will appear. Ini. Then for each profile domain private and public, change the setting to block and then click OK. Private profile. Kemudian inbound connection. Itu pastikan ke block. Ya, itu caranya. Selalu pastikan inboundnya ke block. Ini. Itu caranya untuk mengaktifkan two-way firewall. Terus selanjutnya adalah selalu menggunakan NTFS. Jadi format dari media penyimpanan storage itu pasti ada NTFS ataupun FAT. Ya. Nah, kelebihan dari NTFS, dia menyediakan
performa yang lebih baik, dan security for data. Jadi lebih aman juga untuk media penyimpanan kita dibanding FAT. Ini ya, kalau mau mengubah tipe data dari satu buah media penyimpanan, kalian bisa pakai command prompt, ataupun cara gampangnya tinggal diginiin. Misalnya ini ya, ini kan ini ya, file sistemnya NTFS nih ya. Jadi kalau misalnya ada satu flash disk, kalian mau convert, itu tinggal diklik ininya, terus nanti bisa di format. Nah, pada saat format itu, ada pilihan untuk mengubah tipe dari media penyimpanan itu langsung. Jadi tidak usah repot-repot melalui command prompt, langsung aja dari formatnya ini. Kemudian kita masuk ke flow berikutnya adalah Windows Encrypting File System, IFS. Nah, ini ada kaitannya sama kriptografi ya. Jadi ada encrypt, ada decrypt. Tapi yang IFS ini adalah bawaan dari si Windows. Ya. Apa ya? Dari sisi keamanannya mungkin hanya bekerja di OS Windows juga. Jadi kalau ada data udah di encrypt di OS Windows, terus dibuka di OS-nya Linux, ya dia nggak bisa gitu. Itu yang IFS, itu cara ini decryptnya. Kemudian bagaimana cara untuk menggunakan, maaf, cara untuk menggunakan Windows Defender ya. Tinggal diketik aja Windows Defender. Nah, kalau di Windows 10, Windows 10, Windows Firewall-nya, Windows Defender-nya udah gabung ke Windows Firewall. Nah, dia ada lagi halaman untuk yang Windows Defender-nya. Dia udah gabung ke ini, Windows Firewall. Jadi kalau di Windows 7 dia masih terpisah. Jadi cara kerjanya prinsipnya sama seperti antivirus. Ya, ya ini Windows Defender ini. Prinsipnya sama seperti antivirus. Kemudian, nah ini salah satu fitur yang ampuh juga untuk mengamankan data ya dari bawaan OS Windows. Namanya adalah BitLocker. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa encrypt media penyimpanan kita, entah itu hard disk, entah itu flash disk, menggunakan fitur bawaan dari OS Windows yang namanya BitLocker. Contohnya, nah, kalau kalian punya hard drive di sini, misalnya ini ya, hard drive-nya D saya mau BitLocker kan, kita tinggal diklik kanan, terus kita klik turn on BitLocker. Nah, itu akan nanti apa ya, jendela BitLocker, pengaturan setting password dan lain-lain akan kebuka. Nah, ini choose how to you want to unlock, mau pakai password atau mau pakai smart card, atau bisa dua-duanya juga. Nah, cara yang paling umum adalah menggunakan password. Tinggal diketik nih passwordnya apa, terus diketik password ininya, re-enter, terus tinggal di next. Nah, nanti akan ada satu buah progress yang akan mengencrypt seluruh ini ya, drive D-nya kalian, bisa gitu. Jadi kalau drive D-nya kalian itu kapasitasnya 1 tera, nah nanti dia proses BitLocker-nya akan lama juga, bisa sampai satu hari gitu. Apalagi kalau penuh semuanya ya. Itu tergantung sama kapasitas dan banyaknya data. Kemudian launching event viewer enggak begitu berpengaruh. Nah ini juga salah satu yang bisa kita pakai untuk mengamankan datanya kita ya.
disabling unnecessary service in Windows 7. Kita bisa pakai ini. Service, kita klik start, terus kontrol panel. Masuk ke administrative tool, administrative tool, kemudian double klik yang services. Klik 2 kali. Muncul jendela baru. Ditunggu sebentar. Nah, ini ya. Kemudian select start type service. Oh, itu cara ini ya, alternatifnya. Nah, ini kalau kita sudah paham ataupun kita sudah sering oprek-oprek OS-nya kita udah tahu nih apa-apa aja ya fungsi dari service yang jalan kayak gini. Nah, di sini ada status. Kita bisa sort by status, mana yang on, mana yang off. Nah, ini running semua berarti on. BitLocker-nya on, Bluetooth-nya on, cryptographic service-nya on, otomatis ya ini. Nah, jadi kalau ada service yang mencurigakan dari vendor yang mencurigakan juga, kita bisa langsung hapus itu. Oke. Killing unwanted processes. Nah, ini mungkin kalian sudah pada tahu ya, dengan cara task manager ya. Jadi caranya ada 3 macam, tinggal diklik kanan di sini di taskbar, terus task manager. Muncul deh task manager, terus tinggal dicari tuh, mana aplikasi yang mau kalian hentikan secara paksa. Kemudian cara kedua adalah tekan tombol Ctrl, Shift, sama Escape secara bersamaan. Nanti muncul juga. Cara yang ketiga adalah Ctrl, Alt, T, sama Delete. Secara bersamaan nanti akan muncul kayak gini. Baru klik yang Task Manager. Nah, muncul deh. Oke, lanjut. Finding open ports. Ya, ini using NetStart Tools. Ini sih ini ya. Bagaimana cara kita mengetahui port-port yang kebuka yang bisa dimanfaatkan sama si penyerang. Ya. Nah, caranya adalah kalau di slide ini adalah pakai komen ini, netstart B, ini command prompt. Nah, tapi kalau kita pakai kode ini di command prompt-nya kita, tinggal dibuka ya command prompt, Windows R, Windows Run ya, tinggal diketikkan CMD, terus kebuka to command prompt, terus kita ketikkan net start min B. Nah, itu dia tidak bisa karena dia elevation. Nah, cara yang lain kita bisa coba net start min A, min N, min O, terus di enter. Oh, salah ketik ini, sebentar. Net start. Nah, terus tinggal di enter. Nah, ketahuan ataupun kita bisa lihat. Saya scroll dulu ke atas. Ini ya. Ada kolom protokol, ada kolom local address, ada kolom variant address, terus ada statusnya dan PID-nya. Nah, di sini ada PID nih. PID itu ID-nya gitu ya. Nah, terus bentar. Oh, sorry. Kita lihat nih, mana yang variant address-nya aktif. Nah, ini ya, variant address-nya kira-kira kita cari yang mencurigakan. Pasti ini ya, establish ya. Cari yang establish juga. Ini. Nah, udah dapat nih. PID-nya adalah 4268.
Nah, setelah kita tahu PID-nya dia, terus kita ngeceknya bagaimana? Kita tinggal masuk ke Task Manager ya. Masuk ke Task Manager, maaf. Terus masuk ke tab Details. Nah, di situ ada kolom-kolom service ya. Terus kita bisa sort berdasarkan PID. Ini kan PID-nya 4268 ya. Jadi kita tinggal cari PID-nya 4268. 4268 ini ya. Ada dua nih. Ini ya. 4268. Ini namanya service. Nama service-nya adalah CVC host.exe. Dan kontrolnya adalah not allowed. Jadi enggak aktif begitu ya. Nah, itu ada cara untuk melihat port yang kebuka dan dimanfaatkan sama siapa. Gitu. Menggunakan fitur netstart. Oke, lanjut ya. Configuring audit policy. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Bisa dipraktekkan sendiri. Ikutin aja ini. Ini juga kalian bisa praktekkan sendiri. Nah, ini juga yang penting. User access control select bar di Windows. Secara gampangnya kita tinggal ketikkan di ini ya, tombol Windows, tinggal ketikkan UAC aja. User Account Control. Tinggal di klik. Nah, secara default posisinya akan di sini. Di titik yang ketiga. Kalau kalian mau paling aman, tinggal dinaikin sini, paling atas. Tapi kalau kalian mau ribet, tidak mau ribet, tinggal dimatikan saja. Gitu. Nah, kalau posisinya kayak gini, setiap kali kalian menjalankan aplikasi, dia akan minta akses kontrol. Contohnya adalah ini ya, apps try to install software or make change to my computer, I make change to Windows setting. Jadi kalau kalian mau install sesuatu, misalnya di sini ya, program. Nah ini, misalnya saya mau install VLC. Nah, ini adalah user account control. Jadi akan ada notif muncul seperti ini setiap kali kalian mau install aplikasi. Nah, itu secara default posisinya kan kayak gini ya. Tapi kalau mau aman ya tinggal dinaikin aja. Oke, ini ada user account control. Kemudian Windows Security Tool. Apa-apa saja yang bisa kita pakai dari pihak ketiga untuk mengamankan OS-nya kita. Yang pertama adalah Microsoft Security Essential. Itu fungsinya sama seperti Windows, antivirus ya. Dia bisa scan, dia bisa hapus to virus kalau terdetek. Sorry. Terus ada KeePass, Password Safe Portable. Ini untuk menyimpan ini ya, database passwordnya kita supaya nggak lupa. Kemudian registry mechanic, nah ini berguna ya, karena kalau kita udah lama pakai komputer, tapi tidak di service, tidak dicek registernya, itu bisa lemot, bisa lambat. Nah, dengan menggunakan software ini, kita bisa scan, terus kita bisa fixkan masalahnya, terus kita bisa perform lagi PC-nya menjadi lebih cepat. Kemudian ini Windows Defender, tapi tidak bisa lagi karena udah gabung ke firewall di Windows 10. Kemudian guideline for securing macOS itu bisa kalian baca sendiri bagi yang menggunakan OS ataupun laptop Mac ya. Tapi kalau yang OS-nya Linux ataupun yang lain di laptopnya selain Mac itu juga bisa pakai ini. Nah, tinggal dibaca, ada cukup banyak. Ada 12 ya, ada 12 step. Kemudian
Resources on the internet for computer security. Nah, kalian bisa ini ya, bisa jadikan ini sebagai referensi kalian untuk belajar computer security. Yang pertama adalah teks ini, cybercrime, sampai ke Windows Security Guide dan Macintosh. Kalian bisa baca di sini. Kemudian summary dari materi ini, kalian bisa baca juga. Ini, oke. Demikian untuk video pembelajaran materi kedua mata kuliah keamanan komputer ini. Semoga apa yang sudah dipelajari, dijabarin, bisa kalian pahami secara utuh. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa komen di ini ya, kolom komentar, ataupun di Google Classroom, ataupun di WhatsApp grupnya kita. Oke? Jangan lupa untuk share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifnya channel ini. Terima kasih, dan salam budi luhur.